Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil Islam wa hiya tahiyatul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah muslimin muslimat yang insyaallah kita semua senantiasa diberikan rahmat, karunia dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas apa yang telah kita dapat dan kita tetap optimis dan berdoa terhadap apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annahu huwal ghaniyyu wa nahnu al-fuqara, karena yang kita minta adalah zat yang maha kaya. Jadi enggak usah ragu kalau meminta, ya, totalitas. Masalah kemudian dikasih atau tidak, cepat atau lambat, itu urusan yang berikutnya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan, dan seharusnya bukan soal dilupakan tapi diperbanyak, ya, karena dengan salawat itulah dalam satu hadis disampaikan, man shalla alayya, siapa yang bersalawat kepadaku marrah, ya, sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas salawat kita itu dengan 10 kali kebaikan. Ya, dan mudah-mudahan yang paling besar yang kita harapkan adalah kita masuk dalam rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di bulan Maulid. Ya, walaupun kita barangkali tidak merayakannya secara spesial, secara khusus, ya, tetapi saya yakin betul bahwa keinginan kita untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu pasti ada di dalam hati kita masing-masing. Tergantung kembali kepada kita, apakah rasa cinta itu kita ungkapkan dalam bentuk lisan saja, atau kemudian kita naikkan derajatnya menjadi amal-amal yang dari hari ke hari kita berusaha meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika saudara-saudara kita ada yang sudah banyak sekali meniru lifestyle, gaya, cara berpakaian dan lain sebagainya daripada Rasulullah SAW, maka itu sebuah kebaikan bagi dirinya. Tapi bagi saudara-saudara kita yang lain yang barangkali belum 100% seperti itu, ya kita juga tidak boleh bersuzon, ya, mengatakan bahwa tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dia perlu proses, ya, dia perlu waktu, dan barangkali memang ada bagian-bagian tertentu yang secara klasik, secara penerapannya tidak mesti begitu 100%, tetapi substansi yang dia lakukan adalah seperti substansi yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang paling sederhana misalnya, itu riwayat hadis, atau ini sempat saya agak ragu, ya, an-nazafatu minal iman, yang kebersihan itu sebagian daripada iman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat beliau menggunakan siwak, ya, tetapi hari ini kita tidak semua juga yang mempraktikkan demikian. Kita barangkali kalau mau jujur, hitung-hitungan secara statistik kebanyakan pakai siwak, pakai pasta gigi, ya, pasta gigi. Nah, oleh karena itu produsen pasta gigi pintar, dia bikin pasta gigi siwak. Nah, itu gimana itu? Pasta gigi yang mengandung siwak. Jadi sebenarnya yang ingin dicapai itu menggunakan siwaknya, atau menggunakan bahan yang mengandung siwaknya, atau yang lebih besar daripada itu, yaitu kebersihan mulut dan bagian-bagian dari mulut itu. Nah, itu kan jadi tiga pertanyaan. Apakah yang diminta oleh syariat itu adalah menggunakan siwak itu sendiri, atau menggunakan bahan yang mengandung siwak, ya kan, ada zat tertentu, atau kemudian pertanyaan yang lebih besar,
tujuan utamanya adalah kebersihan. Kenapa ini pertanyaan ketiga muncul? Karena dalam riwayat-riwayat yang lain Nabi SAW melarang orang yang habis makan itu jengkol nggak disebutin. Nah, yang disebutin dalam riwayat hadis itu adalah bawang, apalagi? Jangan saya salah. Ada saya. Pokoknya, tapi dengan itu kita bisa melihat benang merahnya itu benda-benda makanan yang mengandung potensi untuk bau. Nah, artinya dua hadis atau barangkali kita bisa dapat hadis dari perspektif yang lain, itu bisa kita gabungkan akhirnya sampai kepada satu kesimpulan bahwa di masjid itu ternyata yang sangat juga diperhatikan adalah nilai-nilai kebersihan. Nah, itu saya kira satu contoh saja bagaimana penerapan terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW. Masih banyak. Itu baru bicara siwak, belum bicara gaya politik Nabi, ya, belum bicara gaya ekonomi Nabi. Itu jadi perlu banyak sekali diskusi, perlu banyak melihat dari banyak sudut pandang, tidak hanya dari satu sisi saja. Nah, salah satunya juga yang harus kita perhatikan dari bulan Maulid ini dengan Rasulullah SAW adalah bagaimana Nabi itu cara hidupnya dalam mengkonsumsi produk, dalam mengkonsumsi produk barang ataupun yang sifatnya jasa, kan gitu ya kan? Mengkonsumsi itu ada dua, produk barang ataupun jasa. Nah, Islam bagaimana mengatur demikian? Kalau kita lihat secara umumnya, secara awalan saja mukaddimah bahwa bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'an banyak sekali memberikan kepada kita ayat-ayat yang sifatnya terbuka sekali. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 2, surat kedua ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Allah telah menciptakan lakum bagi kalian semua yang ada di muka bumi. Nah, ini apakah semua yang ada di muka bumi ini menjadi halal berdasarkan ayat ini? Kalau lihat redaksi kalimatnya kan gampang, simpel. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk kalian, untuk kamu. Nah, apakah kemudian jadi halal semuanya? Ternyata tidak. Karena ada ayat lain. Allah katakan, "Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Jadi memang mempelajari Islam itu jangankan mempelajari Al-Qur'an. Orang yang katanya belajar Pancasila saja, sila 1 sampai sila kelima tidak bisa dipisahkan berdiri sendiri-sendiri. Tapi dia punya satu rentetan yang kuat antara satu dengan yang lain. Nah, kalau itu hanya produk manusia saja diberlakukan hal yang demikian, maka metode yang kurang lebih sama bahkan harus lebih diutamakan ketika mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an itu dari awal sampai akhir, ya. Mempelajari bukan hanya dari aspek tajwidnya, tapi mempelajari dari tafsirnya, kaitan asbabun nuzulnya, kaitan asbabul wurud dengan hadis yang muncul bersamaan dengan ayat, dan berbagai macam sudut ilmu yang lain yang terlalu sangat-sangat luas, ya. Barangkali usia kita juga belum khatam persoalan Al-Quran ini dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat itu memberikan panduan-panduan yang umum. Tetapi kita juga harus memahami bahwa ternyata kita harus membagi jenis-jenis konsumsi itu kepada 5 jenis konsumsi yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bagi menjadi 5. Yang pertama, konsumsi barang atau jasa yang sifatnya secara fikih adalah wajib. Nah, ini mari kita lihat. Barang sama jasa yang wajib dikonsumsi itu dalam kerangka apa? 1 atau bagian 1A, ya kan, ini satunya wajib, 1A-nya itu wajib, ya. Contohnya begini. Yang pertama, kebutuhan terhadap keberlangsungan hidup secara individu. Berarti jangan mikirin orang dulu. Mikirin apa? Sendiri. Pernah naik pesawat, waktu mau naik ada beberapa instruksi, ya. Yang diperhatikan saya nggak tahu instruksinya atau orang yang menginstruksikan. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu instruksi itu adalah kalau terjadi apa-apa kemudian turun apa itu masker itu ya, yang pakai pertama instruksinya siapa? Kalau dia bawa anak, pribadi dulu, orang tuanya dulu yang disuruh pakai. Logikanya sederhana. Kalau orang tuanya sudah berhasil pakai dalam suasana yang sangat tidak menentu, panik, maka orang tua yang sudah aman itu bisa mengamankan anak atau orang yang di sampingnya. Itu logikanya. Jadi bukan ke anak dulu. Ini sama akan terjadi banyak hukum-hukum fikih yang menggunakan konsep metode seperti itu. Misalnya kalau yang ibu-ibu, kalau dia lagi hamil, terjadi masalah dalam kondisi kesehatan, yang diselamatkan ibu atau anak? Ibunya dulu. Betul, ibunya dulu. Ya, kenapa? Karena apa? Kalau anak itu dia masih dalam perut, keberadaan hidupnya untuk lahir itu masih 50-50. Tetapi kalau ibu itu udah jelas dia hidup, kan begitu. Nah, mempertahankan yang sudah hidup, itu jauh lebih utama daripada yang belum. Konsep bersyukur juga sama oleh Buya Hamka dalam kitab-kitabnya atau dalam ceramah-ceramahnya. Kalau kita mau dengarkan lagi radio, Buya Hamka pernah mengatakan manusia itu terkadang sibuk memikirkan apa yang belum dia punya dan dia lupa terhadap apa yang sudah dia miliki. Gitu. Kadang-kadang kita mikir yang kita nggak punya, ya. Sementara yang kita punya itu sudah jauh lebih, masya Allah, lebih alhamdulillah, ya, gitu. Ini akan banyak sekali contoh-contoh demikian yang kemudian dalam kaidah fikih itu dikatakan, misal yang contoh ibu tadi itu namanya akhafud dararain. Apabila ada dua bahaya yang saling bertemu, maka dipilihlah yang paling kecil bahayanya. Paling kecil bahaya. Bagaimana lagi misalnya yang sebaliknya? Kalau dua kepentingan bertemu, kalau tadi dua bahaya bertemu, pilih yang paling mudah, pilih yang paling ringan bahayanya. Bagaimana kalau misalnya yang ketemu itu manfaat sama manfaat? Nabi SAW dalam riwayat hadis dikatakan, sesungguhnya Nabi kita itu kalau berhadapan dengan dua hal yang sama-sama bermaslahat, punya kepentingan, maka beliau caranya memilih adalah yang paling mudah untuk bisa dipakai. Yang paling apa? Mudah untuk bisa dipraktikkan. Ini bagus, ini bagus. Aisarahuma, cari yang paling mudah di antara kedua-duanya. Ini memang kaidah-kaidah begini memang harus terus kita pelajari supaya kita punya satu rules, punya aturan, punya panduan bahwa begini, pilih yang ini, bukan pilih yang itu. Bukan berarti tidak pilih yang itu jelek, tidak. Tapi kita melihat kondisi fiqhul waqi. Makanya ada kitab ulama itu, al-ulama al-mutaakhirin, ulama-ulama kontemporer itu menulis, ada namanya fiqih. Kalau Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu menulis fiqhul aulawiyat, fikih prioritas. Nanti ada lagi namanya kitab atau cara berpikir, cara mendekati fikih itu ada namanya fiqhul waqi. Apa itu fiqhul waqi? Fikih yang dilandaskan kepada realitas yang terjadi di lapangan. Karena berbicara realitas itu, apa yang terjadi hari ini itu beda dengan tahun kemarin. Apa yang terjadi kita alami hari ini 10 tahun yang lalu itu beda, sangat-sangat berbeda. Apalagi kalau kita bilang 10 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, itu beda. Nah, oleh karena itu memahami agama ini menjadi sebuah keniscayaan dalam sudut pandang yang sangat-sangat luas diminta oleh agama. Jadi pertama itu tadi apa? Secara individu. Bukan berarti kita anania. Anania itu apa artinya? Anania itu individualistis. Bahasa Arabnya namanya anania. Kalau orang Arab bilang anta anani, engkau itu orang yang sangat individualistis atau terlalu mementingkan diri pribadi. Itu namanya bahasa anani. Nah, yang kedua, bagian yang kedua, barang atau kebutuhan terhadap keberlangsungan hidup keluarga. Itu urutan kedua. Setelah diri, urutan kedua adalah keluarga. Mari kita dudukan definisi keluarga versi Indonesia apa, Pak?
Coba sebutkan definisi keluarga versi kita. Siapa saja? Keluarga adalah terdiri dari ayah, suami, istri atau ibu, anak. Berhenti sampai situ. Kalau ini orang barat punya definisi keluarga yang begini. Ayah, ibu, anak, titik. Bahkan anak di versi mereka usia 18 tahun itu harus sudah get out, harus sudah keluar dari rumah dan menunjukkan kemandirian. Gitu kalau mereka. Nah, kita Indonesia beda. Ayah, ibu, anak, nenek, kakek. Ayah belum lagi ayah kandung ya, nenek kakek ayah kandung ya. Ibu mertua, ayah mertua, keponakan kalau tinggal di rumah, ya, keponakan dari istri, keponakan dari suami yang disekolahkan. Makanya BPS agak bingung itu kalau mengukur rumah tangga Indonesia itu, ya. Karena yang mana setiap orang bisa beda-beda isi rumahnya. Yang ini penuh, ya, yang itu sedikit. Nah, gitu. Nah, tapi memang barangkali salah satu kehebatan budaya kita adalah memang ada di antara kita budaya bahwa kalau ada satu orang yang sudah sukses di keluarga besar itu, biasanya dia membantu keluarga yang lain. Biasanya bentuk bantuannya itu kalau di kami itu ya, yang saya lihat adalah anak-anak dari saudara kita yang punya potensi untuk kuliah atau sekolah, maka mari disekolahkan. Kan begitu ya? Kayak adat istiadat orang Indonesia seperti itu kebanyakan. Nah, jadi keluarga ini bukan nggak ada dalilnya. Bapak Ibu perhatikan dalam ayat Al-Quran, dalam konteks-konteks ayat-ayat yang bicara soal berbagi, memberi kepada orang lain, maka ayat-ayat itu seringkali didahului dengan kalimat atau dengan kata zawil kurba. Apa itu zawil kurba? Karib, kerabat. Bapak Ibu, kenapa kalau kita bersedekah kepada orang lain, atau pertanyaan begini, lebih baik mana? Bersedekah kepada orang lain atau kepada keluarga sendiri? Kenapa? Kalau itu sama, di sana bisa bantu, di sini bisa bantu. Di mana letak bedanya ini kita mau cari ini. Nilai yang membuat dia jadi lebih utama. Kalau kata kerjanya yang dipakai adalah membantu, maka di sana kita bisa bantu orang lain, keluarga juga kita bantu, sama menggunakan kata yang sama. Kalau kita tambah misalnya, dapat pahala nggak? Kalau yang orang lain dapat pahala nggak? Keluarga pahala nggak? Sama, nggak ada bedanya. Di mana bedanya? Ini lagi cari nih. Rasa kasih sayang. Kalau kita kasih ke orang itu kenal dengan kita nggak? Belum tentu. Tapi kalau dengan keluarga dia kenal kita nggak? Masih akan ketemu lagi nggak? Ada nilai-nilai kasih sayang di situ. Yang kemudian kasih sayang itu akan semakin mempererat, memperkuat. Dan Rasulullah SAW dalam hadis beliau mengatakan, berlaku baiklah kamu kepada keluargamu, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi itu baik sama keluarga. Dalam contoh kebaikan beliau itu kepada istri membantu aktivitasnya istri-istri Nabi. Ya. Jadi jangan bilang ada suami yang jaga anak. Saya kok agak suka melihat ya. Mohon maaf ini pandangan saya pribadi ya. Jadi kalau ada bapak-bapak yang lagi gendong anak, itu ada suka nanya begini, lagi ngasuh ya? Nah, kata lagi ngasuh itu nada-nadanya kayak ada versi-versi apa, Pak? Apa saya yang terlalu ini ya? Sensitif saya orangnya ya. Lagi ngasuh ya? Seolah-olah ngasuh itu tugas istri. Mana ada redaksi hadis atau ayat yang mengatakan bahwa mengasuh itu tugas istri? Tugasnya suami adalah di depan laptop. Nah, jadi kalau lihat suami yang lagi mengasuh 3 orang anak berderet-deret, itu malah bagus. Itu malah bagus. Dia ikut terlibat secara langsung. Iya. Karena bondingnya, keterlekatannya antara anak-anak dengan ayah itu muncul. Cuma jangan tiap hari juga. Nanti orang juga bingung, Bapak ini kerja apa tidak? Dia jawab, kerja saya yang begini. Nah itu
itu unsur-unsur lainnya yang bisa ditambahkan. Boleh jadi ke rumah tangga itu, boleh jadi istrinya memang yang kebetulan bekerja, nggak salah juga. Nanti konteksnya adalah apakah tidak tertukar itu? Ya nggak usah ditanyakan, memang sedang terjadi pertukaran. Tetapi yang harus ditanyakan adalah apakah kualitas, apakah nilai antara suami dan istri ikut tertukar dengan tertukarnya profesi? Harusnya tidak. Bahwa istri yang mencari nafkah untuk sementara, untuk waktu tertentu, tetapi fungsi suami di dalam rumah tangga itu tetap menjadi sebagai apa? Pemimpin, qawwam. Sekali itu tergugat, sekali itu berkurang nilainya dari hari ke hari hilang, maka cuma tunggu waktu saja rumah tangga itu akan bubar dengan sendirinya. Hanya dia butuh pemicu saja. Sumbernya sudah ada, butuh pemicu, bomnya sudah ada. Tapi belum tentu juga harus begitu. Kalau istrinya kerja, suaminya membantu istri di rumah, terjadi pertukaran secara kasat mata profesi, tapi istrinya ini tahu juga saya tetap harus hormat sama suami, tidak akan ada masalah. Tidak akan ada masalah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasannya. Yang berikutnya adalah kita ingin lihat setelah keluarga, Bapak Ibu rahmati Allah, setelah keluarga, barang dan jasa atau yang harus dikonsumsi setelah individu keluarga, baru bicara manusia yang lain. Manusia yang lain. Urutan yang keempat setelah manusia yang lain itu adalah lingkungan. Lingkungan. Ya. Bicara lingkungan, ayat yang saya suka itu adalah surat Ar-Rum ayat 41. Kalau bicara surat Ar-Rum itu yang ingat Ar-Rum ayat 21, Ustaz. Tahu Ar-Rum ayat 21? Ada di undangan itu. Ayat tentang nikah. Sekarang kita geser. Jangan suka ingat yang 21 aja. Ar-Rum 41, tinggal tambah 20. 21 ke 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri." Oh, ayat itu Ustaz. Iya, itu dia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, gara-gara manusia. Sekarang kita mau bahas ayat itu secara ringkas. Kenapa manusia di dalam ayat itu dijadikan sebagai satu-satunya perusak? Ada 3 alasan. Atau 2 lah, kita bikin 2. 1. Dalam konteks filosofi, orang-orang barat sendiri menulis bahwa manusia itu menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain. Merasa lebih daripada makhluk yang lain, daripada hewan, daripada lingkungan, merasa posisinya lebih tinggi. Jangankan dengan lingkungan, ada loh orang yang merasa dia jauh lebih baik daripada orang lain. Ya. Jadi penyebab yang pertama itu kenapa rusak adalah karena merasa lebih baik, dan itu penyakit nomor 1 yang menyebabkan iblis terusir dari surga. Merasa lebih baik, merasa lebih punya ilmu, merasa lebih pinter, merasa lebih pokoknya lebih gitu ya. Nah, penyebab yang kedua itu adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini dia yang kita mau jelaskan, ini hubungan manusia dengan lingkungan. Kadang-kadang yang kedua penyebab itu adalah kebingungan antara mencari maslahat, keuntungan, mencari manfaat, atau harus menghadapi resiko kerusakan. Kan hari ini orang pada bingung antara mau tetap mengizinkan pabrik kaca di Rempang berjalan atau mempertahankan masyarakat dan sekitarnya. Nah, ini contoh saja. Kebetulan contoh itu lagi sedang hot. Dan saya juga belum tahu, kita juga belum sampai final. Sebenarnya cerita sebenarnya yang terjadi itu seperti apa? Kita itu ingin cuma ngasih contoh bahwa ini jebakan Batman sebenarnya. Jebakan Batman itu adalah kita manusia kadangkala diuji dari 2 sisi ini. Mendapatkan keuntungan
atau mendatangkan dalam rangka keuntungan itu mendatangkan kerugian. Contoh hadis yang saya suka itu adalah begini. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang panjang, saya terjemahkan saja karena Arabnya juga saya nggak hafal. Ya. Kata Nabi begini, perumpamaan orang-orang yang manusia itu kayak naik satu kapal. Di dalam kapal itu ada dua tempat, ada yang bagian atas, dek atas sama dek bawah. Nah, orang-orang yang ada di dek bawah itu kalau mau ngambil air minum, dia harus naik di atas. Karena bolak-balik ke atas, mereka merasa capek atau merasa tidak enak melewati banyak orang. Maka muncullah ide pikiran, bagaimana kalau kita lobangin yang bagian bawah ini saja, supaya tidak merugikan orang yang di atas. Dilobangin. Ketika dilobangin, tenggelam itu semuanya dengan kapal-kapalnya, dengan orang-orang. Nah, itu contoh hadis yang saya suka adalah dalam konteks mengambil manfaat air minum, tapi yang dia pikirkan adalah dirinya. Dalam berpikir dirinya itu, dia merusak seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Ya. Merusak tatanan kehidupan masyarakat. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, singkat cerita, definisi amar ma'ruf nahi munkar yang kita sedang lakukan sebenarnya niatnya bukan sekedar supaya dibilang gagah-gagahan, bukan. Amar ma'ruf nahi munkar yang kita lakukan itu sebenarnya hakikatnya adalah ketika kita melarang kemungkaran di sebelah sana, hakikatnya kita sedang melindungi diri kita sendiri. Karena kan ada dalam ayat bahwa kalau kemudian satu kejahatan itu menyebar dalam satu kondisi masyarakat dan tidak ada orang yang tampil menyelamatkan, maka ketika musibah bala itu datang, yang kena seluruhnya. Dia tidak pilih-pilih. Begitu yang saya tahu. Nah, oleh karena itu amar ma'ruf nahi munkar kita demikian. Jadi kita berharap ini memang bukan perkara gampang. Kita bicara begini gampang sekali, Ustaz. Tapi di lapangan kadang-kadang antara dunia investasi dengan dunia yang sebaliknya, yang suka berantem itu apa? Apa ini pencinta penggiat lingkungan hidup? LSM itu. Itu memang bertempur dari dulu. Satu mau maju, ini untuk kepentingan masyarakat. Ini akan ada terjadi pertambahan ekonomi. Ini akan terjadi. Tapi di sisi yang lain, bagaimana dengan lingkungannya? Bagaimana dengan amdalnya? Bagaimana dengan hak? Macam-macam lah. Berita yang baru saya baca sambil nunggu lampu merah tadi, Hotel Sultan dekat GBK ya, itu sudah harus dicabut. Kenapa? Karena hak guna pakainya sudah selesai. Hotel sebesar itu, itu harus keluar. Tapi kita lihat. Jadi memang ini antara aturan langit sama aturan bumi ini harus kena. Yang ketiga, Bapak Ibu dirahmati Allah, kita lanjut ya. Ini masih banyak. Ada yang terakhir dalam konteks barang dan jasa yang kita wajib area konsumsi. Yang terakhir nih, yaitu dalam rangka ibadah. Dalam rangka apa? Ibadah. Coba kita lihat ibadah yang wajib-wajib dah. Yang 5, yang rukun iman, rukun Islam. Yang nomor 1 syahadat ya. Kita sibuk luar biasa. Anak-anak kita ternyata cara wudunya, cara sholatnya belum benar. Maka mendatangkan guru, betul? Mendatangkan guru supaya dia mengajar dengan lebih cermat terhadap perkara sholat, itu menjadi hal yang utama. Pakai jilbab, Bu, itu wajib apa tidak? Berarti jilbabnya harus 100 apa 10? Yang penting ada. Jangan pula saya baru pulang tadi ceramah subuh, Pak. Jadi Ustaz Salahuddin bilang bahwa barang dan jasa yang wajib dikonsumsi itu dalam rangka ibadah. Nah, berjilbab ini, Pak, adalah bagian dari ibadah. Ini sudah lama ya ada jilbab baru.
minta lagi tambahan untuk beli jilbab. Kebetulan ada promo akhir tahun. Gitu. Boleh nggak? Boleh kalau punya uang. Tapi kalau nggak punya uang ya tinggal disampaikan nggak punya uang. Gitu ya. Apa susah? Bapak bilang rahmati Allah. Sholat, setelah sholat apa? Puasa. Puasa itu apa lagi? Perlu sahur, perlu buka. Wajib itu. Ya. Apalagi setelah puasa, zakat. Nggak ibadah zakat seumur umur. Kenapa? Karena barangkali memang belum memenuhi nisab. Maka sebenarnya zakat itu mendorong orang etos kerja tinggi. Karena dia punya semangat. Ya Allah, saya kerja keras ini bukan apa-apa ya Allah. Saya mau keluarin zakat. Tapi ya luar biasa agama ini. Kalau zakat mal pun tidak bisa. Masa zakat fitrah masih dibayarin sampai dewasa? Ya enggak? Zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Nah, ini isu yang terakhir, haji. Wajib apa tidak haji? Wajib, tapi ada kata tambahan bagi yang mampu. Nah, ini sekarang pertanyaan muncul. Bagaimana Ustaz hukumnya orang yang punya kredit mobil, ratusan juta itu mobil, sementara dia belum haji? Itu gimana hukumnya? Apa dosa nggak dia Ustaz? Nah, ini luas ini jawabannya. Pertama kita tanya dulu, mobil yang dia butuhkan itu dalam rangka apa? Oh Ustaz, dia butuh mobil itu untuk bagian aktivitas kerja. Oh, kalau aktivitas kerja berarti ngomong-ngomong mobilnya apa untuk aktivitas kerjanya? Alphard. Oh, itu mah udah lain itu. Nah, itu. Jadi ada penjelasannya. Ya. Jadi saya sih berharap husnuzon memang yang sudah Alphard itu pasti sudah seharusnya sudah haji. Gitu. Ini yang punya Alphard langsung pusing ini. Syukuri Alphard yang ada. Berapa haji sekarang? 59. Umroh berapa sekarang? 30. Berarti 2 kali absen umroh bisa haji. Muncul lagi masalah. Waktunya usah kelamaan. Itu yang saya bilang tadi di awal. Ambil yang berapa juta itu? 400? 300 lah. Bisa tawar nggak? Ada yang 300. 300 itu satu mobil dapat kan? Full roda. Atau satu tanah di bagian mana lepas aja. Kalau memang belum pernah haji. Karena khawatirnya perhitungan kata haji bila mampu. Nah, kata mampu itu nanti banyak pertanyaannya nanti di akhirat. Saya alhamdulillah sudah haji. Tapi hajinya haji ala mahasiswa waktu kuliah dulu. Yang saya pikirkan lagi istri ini gimana caranya? Ya, supaya dia bisa berangkat. Mudah-mudahan kita diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi keinginan itu harus ada. Cara salah satu-satunya keinginan itu adalah daftar haji. Daftar, cari nomor dulu. Pasang nomor. Pasang nomor dulu. Udah dapat pasang nomor, masalah dapat duitnya dilunasin kapan lunas atau itu ya itu urusan berikutnya. Syukur-syukur kalau kemudian ini jalan, tiba-tiba ada rezeki nomplok, jual itu tanah, langsung berangkat haji. Ya. Karena ini adalah salah satu hal yang patut untuk kita upayakan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pindah kepada yang wajib, setelah wajib pindah ke sunnah. Nah, ini sunnah nih. Barang atau jasa, produk yang kan biasanya juga ini mana ada paling cuma masih lama gitu, makanya dia masih lele atau masih suka jalan lambat. Ternyata khotibnya hari itu, khotibnya lagi bermasalah perutnya, dia mau selesaikan cepat. 7 menit dia langsung barakallahu li walakum. Kacau itu orang di mana? Tempat wudu. Sudah kacau, yang di depan lagi wudu, betul-betul dia mantapkan wudunya. Sudah kali. Pokoknya betul-betul karena ada hadis Nabi mengatakan berwudulah dengan sempurna. Tapi dia lupa belajar kondisi yang namanya fikih waqi yang saya bilang di awal. Fikih
fikih kenyataan yang sedang berlangsung. Kondisi yang sedang berlangsung, Bapak Ibu, khotib sudah mau selesai. Deretan orang antri wudhu panjang. Airnya itu yang di belakang udah lihat dari jauh. Kenapa itu air tambah kecil? Nah, orang yang tidak punya ilmu, sudah itu air wudhu, airnya mengecil, tambah dia sikat terus. Bolak-balik tangannya nggak selesai-selesai. Nah, dalam kondisi yang seperti itu munculkan fikih waqi. Fikih waqinya apa? Wudulah dengan rukunnya saja. Dan tidak mesti 3 kali, 1 kali. Karena memang perkara wudu ini lebih sensitif. Karena ada iklan wudu soalnya. Nah, itu lagi ya kan. Oh, ini Ustaz Nyonggo. Cuma di grup saya itu terjadi pembahasan. Saya tidak mengikuti di grup Ustaz-Ustaz. Itu ada yang berpendapat tidak ada yang salah dari sini langsung ke mana. Pokoknya ini pembahasan fikih bikin orang pusing ya. Saya tidak mau tampilkan diskusi itu karena saya pikir ini jadi panjang lagi cerita ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, supaya karena waktu ini tidak cukup, yang ketiga barang dan jasa yang mubah dikonsumsi. Ya, kalau mubah mah apa contohnya gampang. Nah, kita mau yang makruh nih. Barang dan jasa yang makruh dikonsumsi. Apa, Pak? Saya kasih contoh tulisan kitab contoh ulama dulu. Mereka kasih contoh, mengkonsumsi daging kuda itu makruh. Pertanyaannya, saya lagi mikir, saya tidak dapat penjelasannya. Cuma saya mikir, kenapa daging kuda jadi makruh ya? Kenapa, Pak? Ada sapi. Ya, kebetulan orang itu suka makan daging kuda. Hah? Apa, Pak? Panas. Dia orangnya tahan panas, Pak. Oh, kasihan istrinya. Istrinya 4, Pak. Nah, kuda di zaman dulu adalah alat transportasi utama. Tidak ada substitusi. Dulu itu utama. Orang kemana-mana bawa dagangan, bawa apa, pergi berperang itu pakai kuda. Kalau muncul kebiasaan makan kuda itu tidak direm, nanti lama-lama kuda habis. Ketika kuda habis, urusan publik jadi terganggu. Transportasi itu kan urusan publik. Nah, itulah Islam. Dalam konteks konsumsi sekalipun, itu dimakruhkan. Kenapa? Tidak ada larangan makan daging kuda sebenarnya. Ada nggak? Nggak ada. Kuda nggak ada dilarang. Betul nggak? Betul ya? Tapi dalam konteks mengkonsumsi itu mengganggu urusan yang lebih besar, maka itu menjadi sesuatu yang makruh. Kaedahnya maslahatul ammah, kepentingan umum, muqaddamun itu diutamakan min maslahatil apa? Nafsiyah, diutamakan daripada, atau maslahatil khassah. Kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan khusus atau pribadi. Yang kayak gini kan harus kita paham. Contoh lagi misalnya hari ini, larangan makan daging hiu. Nah, ini terakhir karena sudah bunyi. Hah? Oh, nanti ada tanya jawab. Setelah ini kita tanya jawab. Kalau tidak saya lanjut. Boleh nggak makan daging hiu, Pak? Bapak lagi datang. Bapak kebetulan ditugaskan kantor ke daerah. Terus rupanya orang daerah itu nggak tahu kenapa ala kulli hal dia hidangkan, langsung diajak makan. Di depan Bapak ada namanya daging hiu. Makan apa tidak? Makan, orang sudah di depan. Karena konteks larangan makan daging hiu itu kan konteksnya hiu adalah hewan yang dilindungi. Itu harusnya konteksnya itu sebelum hiu itu dibunuh. Kalau sudah dibunuh, sudah di depan mata, kalau nggak dimakan mubah, wajib makan. Setelah makan baru diskusi. Ini dari mana ini? Iya kan? Saya bicara yang nyatanya. Yang nyata itu sudah ada di depan. Makanlah. Tapi setelah itu baru kita berpikir atau kita mengintrospeksi diri kita. Rasanya tidak layak untuk kemudian memakan hewan yang sudah dalam kondisi dilindungi oleh undang-undang karena populasinya sudah mulai menipis. Itu contoh ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada contoh asik juga nih. Konsumsi bagian hewan tertentu yang kurang ini, misalnya boleh nggak makan testisnya domba atau apa itu rudalnya apa? Torpedo katanya. Boleh nggak? Saya boleh. Karena kalau Idul Adha pasti ada bagian orang-orang tertentu yang suka ngumpulin itu. Tapi saya belum tahu kenapa makan itu, kenapa dicari itu. Atau misalnya, mohon maaf, contoh-contoh mengkonsumsi hal-hal yang menjijikan. Masa ada orang yang bilang begini, kalau ada sakit perut yang sudah tidak tertahankan, ada yang bilang ke saya, minumlah air kencing sendiri. Saya bilang, kenapa bisa begitu? Kalau dulu waktu saya masih kecil, kalau lagi main di pantai, keinjak itu duri babi, dulu ya ini anak-anak, itu obatnya langsung dikencingin. Tahu Pak? Dulu masih anak-anak saya begitu, keinjak, kencingin. Saya pikir-pikir kenapa itu muncul ya? Boleh jadi. Keburu dia infeksi. Karena di kampung tidak ada apotik, apalagi apotik yang 24 jam tidak ada. Jadi langsung yang ada aja kencing. Tapi kalau sudah sekarang masa masih bisa di. Nah yang terakhir lah ya, yang haram dikonsumsi. Nah kalau yang haram saya kira itu juga sudah sering kita bahas. Tapi yang saya mau kasih contoh yang haram itu, lagi-lagi kita bicara bukan sekedar individu, tapi bicara konteks umum. Kita mengkonsumsi barang-barang misalnya, atau kita menjadi produsen barang-barang yang membuat misalnya merugikan harkat dan martabat manusia secara umum. Contohnya apa ya kira-kira? Ini saya bingung ya contohnya, nggak ada. Benda-benda yang melanggar, yang merusak misalnya generasi. Kalau itu udah jelas narkoba. Hal-hal yang kayak boleh, tapi dibalik itu bikin rusak. Nah, kalau rokok, saya sudah mulai dilihat-lihat sama yang rokok. Ganja, ya, orang Aceh kan dia masukin bumbu, katanya untuk enak. Tapi apa efek kalau dengan enak ini tuh, ada nggak mudaratnya yang lain? Apakah setelah makan makanan yang dicampur daun ganja di Aceh itu langsung teler? Tidak. Terus kalau sedikit nggak apa-apa. Saya mulai berpikir, saya berpikirnya ke hulu. Hulu apa hilir? Benar ke hulu ya. Saya lagi berpikir mengajak ke hulu dulu. Cara berpikir ke hulu itu begini. Seandainya kebiasaan makan makanan Aceh yang dengan ganja itu menyebar, akhirnya jadi dari mulut ke mulut. Memang enak. Lama-lama kebutuhan terhadap daun itu menjadi tinggi. Kalau tinggi, maka banyak orang yang akan menanam. Dan ketika menanam banyak, potensi untuk disalahgunakan juga semakin terbuka. Makanya contoh-contoh dalam bab fikih, kitab fikih lama baru ingat nih saya. Larangan menjual anggur kepada orang yang jelas-jelas anggur itu akan dia jadikan sebagai khamar. Jadi misalnya petani, dia setelah panen raya, petani anggur, kalau pengepulnya itu dia tahu informasinya secara 90%. Kalau dalam usul fikih itu namanya ghalabatu zanni. Ghalabatu zanni itu adalah mayoritas terindikasi yang akan dia jual anggurnya ini adalah pengepul. Yang pengepul ini masuk jaringan untuk mengantarkannya ke pabrik, dalam tanda petik pabrik pembuat minuman keras. Maka dalam konteks itu kita fikih mengatakan tidak boleh jualan anggur ke orang itu. Gitu loh. Ya kan? Tidak boleh. Nah, hal yang sama silahkan dipakai kepada contoh-contoh yang lain hari ini. Ya,
Dalam contoh misalnya konsumsi negara terhadap apa misalnya, apakah misalnya ada terindikasi hal demikian. Ini sebenarnya kita akhirnya karena waktu yang terbatas, sebenarnya kita diarahkan dalam konteks agama ini punya 3 prinsip dalam konsumsi. 1, namanya prinsip keseimbangan. Silahkan Bapak Ibu dalam mengkonsumsi itu menimbang-nimbang antara maslahat, kebaikan dengan mafsadat, keburukan. Mana yang paling lebih besar? Itu 1, prinsip keseimbangan. Yang kedua ada namanya prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab itu apa? Setiap yang kita konsumsi sekecil apapun itu pasti nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Yang terakhir prinsip prioritas. Silahkan, apakah sudah harus ganti mobil tahun ini atau tidak? Apakah tahun ini harus nikah lagi? Masya Allah. Jangan. Belum tentu itu menjadi prioritas. Apakah harus tambah anak lagi? Anak sudah 4, apakah harus tambah 1 lagi? Silahkan ditimbang-timbang prioritas apa tidak. Apakah ada kemampuan baik secara fisik maupun secara psikologi, terutama ibu. Ibu kalau dia sudah usia 40-an ke atas, dia sudah pengen misalnya agak-agak merdeka ya Bu ya. Dia ingin apa istilahnya? Bebas aktualisasi diri, dia ingin aktif di sana, dia ingin ngaji di sana. Kalau dikasih anak lagi sama bapak, kasihan. Gitu ya. Terus termasuk juga contoh misalnya, mohon maaf, ini contoh di dalam masyarakat. Apakah prioritas kita bikin anak banyak, terus anak kecil kita suruh ibu kita atau neneknya yang ngasuh? Nah, salah juga. Nah, tinggal ditimbang-timbang nih. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Jika ada masih waktu silakan bertanya. Kalau ada yang bertanya. Monggo Pak. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi Ustaz menjelaskan masalah keluarga. Ya. Iya, masalah tanggung jawab. Ya. Ini yang saya tanyakan ada kaitannya dengan haji. Haji. Iya, maksudnya gini Pak Ustaz. Kita lebih naik haji atau membeli rumah? Beli rumah. Iya. Oke. Karena semuanya sama-sama masalah Pak Ustaz. Yang Iya. satu wajib, itu yang rumah kewajiban Iya. untuk seorang suami. Ya. Jadi yang mana yang harus dipilih? Baik. Ya, saya punya teman Pak Ustaz. Ya. Dia berkehidupan cukup segala udah ada. Saya tanya sama dia, udah haji Bu? Belum. Kenapa? Belum ada panggilan. Oh. Kalau menurut saya panggilan itu dalam hidup ada 2. Satu panggilan azan untuk sholat, satu panggilan kematian. Nah itu aja yang saya tanyakan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, mana yang lebih utama? Haji atau beli rumah? Kalau saya jawab dengan cuma informasi yang terbatas, saya cuma langsung jawab beli rumah. Kalau belum punya rumah, kalau sudah punya rumah, haji. Begitu ya? Nabung maksud saya, nabung haji. Nah, tapi apa iya tidak bisa dua-duanya? Ya bisa juga. Beli rumah, buka tabungan haji. Kan gitu ya? Ini luas ini inputnya. Pertanyaannya lagi saya akan ajukan. Beli rumahnya cash apa kredit? Karena nanti muncul pertanyaan, mana yang lebih utama? Cash apa kredit? Pasti jawabannya cash. Pasti apa? Oh belum tentu Bu. Nah ini menarik ini. Saya ambil kesempatan untuk menjelaskan. Belum tentu. Begini, saya jual gelas ini. Kalau saya jual tunai 1 juta. Tapi kalau gelas ini, anggap ini gelas, saya jual dengan kredit 1,5 juta. Di mana sisi ribanya? Kelebihan. Nah, waktu saya jual 1 juta, kira-kira saya sudah punya untung nggak Bu? Pasti sudah, namanya orang dagang.
Kira-kira untung saya berapa? Katakanlah modal saya sebenarnya cuma 500.000. Berarti saya untung berapa kalau saya jual 1 juta cash? 500.000. Untung saya 500.000 saya jual cash. Ini karena saya jual kredit 5 bulan. Saya jual tadi berapa? 1,5 juta. Modal saya 500. Untung saya berapa? 1 juta. Di sini saya dapat untung 1 juta dengan akad jual beli. Di sini saya cuma untung 500.000. Salah nggak dua-duanya ini? Nggak ada yang salah. Bedanya cuma di sini cuma untung dikit, di sini untung banyak. Di sini disepakati penjual dan pembeli sama disepakati. Di sini juga disepakati harganya juga dari awal tidak berubah, Bu. Karena rukun jual beli cuma 4. Ada penjual, ada pembeli, ada barangnya jelas, ada harga yang disepakati. Selama harga itu disepakati dari awal seperti itu demikian, teknis pembayaran juga disepakati kredit, tidak ada ribanya di situ. Dan Nabi SAW dalam hadis mengatakan salah satu yang mendatangkan keberkahan dalam hidup kita adalah jual beli secara tunda. Ada hadisnya. Jual beli secara tunda. Saya mikir, kenapa ya ada keberkahannya? Salah satu saya dapat jawabannya. Hari ini Nabi itu ngerti betul. Hari ini Nabi tahu bahwa kita ini yang hidup di zaman sekarang perlu banyak keinginan, perlu banyak kebutuhan, tapi tidak punya uang cash. Nabi itu tahu. Wa ma yantiqu in huwa illa wahyu yuha. Coba hari ini saya tanya, Bapak, kebanyakan dari kita beli rumah cash apa kredit? Kredit. Mobil, motor, nikah. Boleh nggak nikah kredit? Boleh. Boleh. Jadi yang dia sebut gagah itu di akad itu, saya terima nikahnya dengan mahar mas kawin 1 M. Orang berdecak kagum. Rupanya 1 M itu 10 tahun. Boleh ngutang. Iya kan? Boleh ngutang. Fikih membolehkan, Bu. Gitu ya. Nah, artinya saya ingin bilang pertanyaan pertama, tidak ada yang masalah dengan kredit ya, Bu ya. Nah, kembali ke kasus ibu tadi, pertanyaan saya. Kalau seandainya dia beli rumah itu dengan kredit, artinya beban dia tidak besar. Nah, karena bebannya tidak besar, dia bisa 2 kali kredit. 1 kredit rumah, 1 kredit haji. Bukan tabung haji. Ini cuma persoalan teknis akuntansinya. Berapa pendapatan yang kita peroleh? Bikin perhitungan yang jelas. Berapa yang kita dapat sebulan? Berapa yang harus kita keluarkan selama sebulan ke depan? Itu harus dihitung supaya tidak besar pasak daripada tiang. Berapa input, berapa output. Gitu loh, Pak. Nah, jadi pertanyaan ibu ini luas akan dijawab. Apakah dia jual beli kredit, punya rumah atau tidak, dan seterusnya. Jadi tidak ada jawaban yang satu. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah, kita kembali jawab ke pertanyaan yang kedua biar cepat selesai. Pertanyaan ibu yang kedua soal tidak ada panggilan. Ibu bilang tadi, dalam hidup ini ibu cuma tahu 2 panggilan. Tadi apa? Panggilan azan sama panggilan kematian. Ya, kalau kita bisa tambah panggilan alam. Itu kalau nggak diikutin panggilan itu bahaya. Kan harus ke belakang, Pak. Iya kan? Panggilan ibu, orang tua. Ya kan? Panggilan, macam-macam panggilan. Nah, ibu yang dirahmati Allah, mereka yang mengatakan belum ada panggilan itu memang di satu sisi bisa jadi yang beliau orang itu maksud memang bukan dari aspek harta, tapi dari aspek apa? Petunjuk apa? Keinginan. Apa istilahnya itu kalau di rumus itu? Hasrat, keinginan untuk membayar, keinginan untuk membeli. Ada itu dalam teori ekonomi dipakai metode itu. Metode untuk berapa nilai orang itu untuk membayar sebuah barang. Nanti ada rumusnya. Nilainya dari 1 sampai 10, orang ini untuk beli barang itu cuma 2 angkanya, cuma 3, keinginan itu. Nah, ibu yang dirahmati Allah, bicara soal keinginan itu memang lagi-lagi hidayah. Tapi saya harus jelaskan, hidayah itu ada 2 jenis. Betul? Hidayah mutlak sama hidayah muqayyad. Kalau saya mau, mudah-mudahan saya tidak salah istilahnya.
Hidayah mutlak adalah hidayah yang tidak perlu ada embel-embel. Kalau Allah mau ngasih seorang itu hidayah mutlak, misalnya dari pemabok tiba-tiba jadi ustadz, boleh berubah dalam sekejap mata. Ada orang yang kemarin miskin, tiba-tiba 1 minggu berikutnya sudah naik Alphard. Tidak ada masalah. Itu hidayah Allah. Kaya Allah Maha Kaya, Dia bisa buat semua berbolak-balik. Tapi ada yang kedua ini yang sering dalam diri kita. Namanya hidayah muqayyad, hidayah yang punya kaitan dengan embel-embel. Apa itu embel-embel? Masih ingat hadis yang diceritakan ustaz-ustaz kita? Sesungguhnya Allah itu akan dekat kalau kita berjalan kepada Dia, maka Dia akan datang dengan berlari. Kalau kita mendekat sehasta, terus sebaliknya. Itu yang disebut contoh hadis penjelasan terhadap yang namanya hidayah muqayyad. Maksudnya apa? Perlu ada upaya dulu. Nah, bicara soal haji, buka tabungan dulu, itu supaya menarik hidayah-hidayah yang lain. Ya, sama seperti orang, Pak, Bapak tahu bawa mobil, bisa bawa mobil nggak Pak? Ada yang jawab nggak bisa ketika ditanya, karena nggak punya mobil. Coba Pak, misalnya tiba-tiba ada mobil di depan rumah, ada yang ngasih mobil. Kira-kira Bapak itu mobil, Bapak cuma lihat sepanjang hari, pasti otomatis belajar, betul nggak Pak? Belajar. Itu kan kasusnya kena saya. Tiba-tiba dapat mobil yang saya tidak tahu bawa mobil. Benar, ini kasus nyata. Saya tidak tahu bawa mobil, ada mobil. Saya tidak kursus mobil, saya kursus sendiri. Panggil teman, ajarin contoh apa. Ini kita perlu memancing hidayah-hidayah Allah itu dengan aktivitas-aktivitas pemicunya. Apa itu aktivitas pemicu? Sedekah dari yang kecil dulu, muncul yang besar, tambah terus, nah yang besar, tambah lagi, tambah yang besar, gitu ya. Gitu. Tapi jangan juga begitu niatnya. Karena kalau gitu niatnya terlalu besar, saya sudah banyak ini, kenapa dapatnya dikit? Akhirnya tidak ikhlas ya kan? Ya, baik, saya kira itu Ibu ya, Ibu. Mohon maaf itu yang bisa saya jawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa terjawab. Saya mohon maaf kalau belum terjawab dengan sempurna. Karena waktu ya habis. Sudah cukup? Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma sahhil umurana wa umurul muslimin. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhum at-ta'wil waj'alhum minas salihin was salihat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran wasi'an mubaraka. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa syafiina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum